Ares, Dewa Perang, mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh tindakan Goreven, tetapi dia bingung. Setelah menarik jarak yang cukup, Goreven menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sepertinya kali ini aku berlari tanpa hasil. Di belakang Dewa Perang Ares, sebuah suara yang familiar datang. Tidak semuanya sia-sia, setidaknya kamu membiarkan aku mengingatmu sebagai pribadi. Ares, Dewa Perang, menoleh dengan tajam, menatap Qin Yichen yang telah berdiri, dan sedikit terkejut. Kamu baru saja selesai membentuk tubuh dewa seperti ini? Dalam harapan awal Ares, Dewa Perang, dalam harapan tuannya, setelah memecahkan kepompong Qin Yichen, butuh 3 atau 5 hari bagi Qin Yichen untuk bangun. Tapi sekarang, sudah berapa lama? Kurang dari setengah jam. Kecepatan tubuh dewa yang mengembun semacam ini telah membuat Dewa Perang, Ruixi, sedikit bingung. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak banyak bicara, hanya menghela nafas. Sebenarnya, menurutku kita tidak perlu membuat hubungan menjadi begitu tegang. Kita semua di sini untuk mencari keuntungan. Apakah ada kemungkinan bagi kita untuk berbicara? Saat Qin Yichen melangkah maju, Ares, Dewa Perang, merasakan kegugupan di hatinya, dan buru-buru mengirim transmisi suara ke Qin Yichen. Jangan main-main, Goreven juga iblis kuno. Jika dia mau bergerak, kamu tidak dapat mendukung 2 gerakan. Meskipun tubuh dewa itu kuat, itu juga memecah belah orang. Qin Yichen tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Dengan tangan di belakang, dia berjalan ke Goreven dengan acuh tak acuh, sudut mulutnya terangkat. Sebenarnya, saya punya kesepakatan yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Tentu saja, harganya adil. Goreven mengerutkan kening dan menatap Qin Yichen dengan hati-hati. Di bawah premis mengetahui bahwa dia di sini untuk mengambil nyawanya, dia masih bisa mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri jelas. Orang ini sangat berbeda. Berbeda dari semua orang yang dia kenal. Mungkin, masih ada kemungkinan untuk berbicara dengan orang ini. Goreven memegang tangannya, dan dia bahkan bisa melihat antisipasi di wajahnya. Kalau begitu sebaiknya kau coba. Bisakah kau meyakinkanku bahwa kau, dewa kecil yang liar, tidak bisa menemukan sesuatu yang kuat? Qin Yichen tersenyum dan berpikir sejenak. Sekarang saya memiliki tubuh dewa. Bagi Anda, misi telah gagal. Menurut pemahaman saya tentang bencana, ekspedisi Anda melawan saya harus berhenti di sini. Jadi Anda tidak punya alasan untuk memulai lagi sekarang. Goreven mengangguk tanpa diduga dan menunjuk ke Ares, Dewa Perang. Apakah ini yang dia katakan padamu? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, kurasa. Karena kita bukan lagi musuh sekarang, ada kebutuhan untuk negosiasi. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Anda ingin diperlakukan oleh kuil penguasa cahaya? Apakah Anda ingin diberkati oleh kuil penguasa cahaya ketika orang lain mengejar Anda dan membunuh Anda? Goreven tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan arogan. Kenapa? Seseorang yang tidak bisa kuhadapi. Mungkinkah kamu, kuil Lord of Light yang begitu kecil, dengan tempat kumuh yang bahkan tidak memiliki 1 bintang pun, masih bisa memberkatiku? Menghadapi ejekan Goreven, Qin Yichen tidak bergeming, hanya menatapnya dengan tenang, sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah beberapa saat, Goreven menghentikan tawanya, dan senyum itu berangsur-angsur menghilang. Dan lengkungan mulut Qin Yichen terangkat semakin tinggi. Aku ingin kamu melakukan satu hal untukku sekarang. Ada sesuatu di saluran transmisi luar yang mengancam keselamatan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Kamu mengurusnya untukku. Di masa depan, kamu akan menjadi teman kuil penguasa cahaya. Selama kamu tidak melakukannya itu terlalu keterlaluan, aku bisa melindungimu dengan reputasi kuil Tuhan. Setelah berbicara, Qin Yichen menambahkan perlahan. Kecuali Zeus, tentu saja. Ares, Dewa Perang, kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Masalah apa yang dibuat Qin Yichen? Bahkan kuil Dewa Perangnya sendiri tidak dapat memuaskan selera Goreven. Mungkinkah Qin Yichen ingin mengandalkan mulutnya untuk membujuk Goreven melakukan sesuatu untuknya? Terlebih lagi, jika Anda membiarkan seseorang yang ingin membunuhnya sekarang memasuki orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, tidakkah Anda akan takut dia melakukan sesuatu yang salah? Feng Yu, namun, sebelum Ares, Dewa Perang, selesai berbicara, Goreven tiba-tiba mengangguk. Oke, anakmu sesuai dengan seleraku. Sepertinya aku akan mendapatkan banyak manfaat dari memiliki lebih banyak kontak denganmu di masa depan. Anda memegang benda ini masalahnya. Anda dapat menggunakannya jika Anda ingin menemukan saya. Ingatlah untuk memberi saya beberapa manfaat praktis lain kali. Kalau tidak saya akan berbalik dan tidak mengenali siapapun. Setelah itu, Goreven menghilang tanpa jejak dalam kabut darah. Qin Yichen menghela nafas lega, lalu kembali duduk, memejamkan mata, dan terus membentuk tubuh dewa. Jika itu adalah orang biasa, tidak boleh ada yang mengatakan bahwa itu akan berhenti di tengah-tengah pembentukan tubuh ilahi. Tapi Qin Yichen berbeda. Dia memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya, dan cara yin dan yang. Dia secara paksa membalikkan yin dan yang,
sehingga proses pembentukan tubuh ilahi untuk sementara mandek, dan dia membujuk Dewa Iblis Darah. Meskipun harga dari ini adalah bahwa tubuh ilahinya tidak akan mencapai kondisi sempurna, ia dapat melindungi pengikutnya dan menghindari malapetaka di depannya. Ares, Dewa Perang, belum pulih dari tindakan Qin Yi Chen, dan seruan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya terdengar di telinganya. Sialan, siapa orang itu? Dia sangat galak. Dia menekan kita dan menabrak sesuatu, dan dia membersihkannya dengan santai. Hei, aku khawatir ini adalah master di level Lord God, teman Lord Light Lord. Saya tidak tahu, orang ini terlihat sangat tajam. Mendengar kata-kata ini, Ares, Dewa Perang, semakin tercengang. Bagaimana mungkin orang seperti Goreven yang tidak mampu membayar lebih awal akan merasa nyaman melakukan sesuatu untuk Qin Yi Chen, dan dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali, tetapi hanya mendapat janji lisan Qin Yi Chen. Ini adalah peristiwa yang hebat untuk Dewa Jahat. Rata-rata orang tidak bisa melakukan ini. Melihat krisis itu sedikit demi sedikit terangkat, Ares, Dewa Perang, juga sempat menganalisis kata-kata Qin Yi Chen sebelumnya dengan cermat. Setelah berpikir lama, Ares, Dewa Perang, tiba-tiba memarahi Qin Yi Chen. Kalian, saya dengan baik hati datang untuk membantu Anda, tetapi Anda sebenarnya menggunakan saya sebagai penembak. Setelah beberapa pemikiran, Ares, Dewa Perang, akhirnya mengerti mengapa Qin Yi Chen bertindak seperti ini, dan mengapa Goreven memilih untuk pensiun tanpa mendapatkan manfaat apapun. Kemunculan Goreven di sini adalah untuk menyinggung kuil Dewa Perang dan kuil penguasa cahaya meskipun tidak ada tindakan Liangxi ini diselesaikan. Dan kata-kata Qin Yi Chen adalah kunci untuk membangkitkan Dewa Setan Darah. Dua poin paling kritis adalah bahwa pembentukan tubuh ilahi Qin Yi Chen, yang telah menarik bencana seperti itu, adalah ilustrasi berdampingan dari masa depannya yang cerah. Selama dia diberi waktu, dia bisa menjadi eksistensi yang tidak lebih lemah dari 12 dewa utama. Jika Goreven tidak memberikan kompensasi hari ini, yang perlu dia hadapi di masa depan adalah pengepungan dan penindasan bersama terhadap kuil Dewa Perang dan kuil penguasa cahaya. Tentu saja, ini adalah ancaman eksternal. Poin kedua adalah memahami mentalitas Goreven. Terus terang, itu adalah siksaan jiwa. Apakah Dewa Setan Darah Anda tak terkalahkan di dunia, dan Anda tidak membutuhkan perlindungan dalam keadaan apapun?